Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Tila Muhammad Aib dari tingkat 1B. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mikrobiologi molekuler tentang beberapa poin, yaitu soal yang pertama ada beberapa poin, yaitu jenis-jenis alat PCR, yang kedua komponen-komponen PCR, yang ketiga definisi PCR, yang keempat prinsip-prinsip PCR, yang kelima mekanisme kerja PCR. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis dan prinsip kerja pembacaannya. Jadi kita masuk pada poin yang pertama, yaitu jenis-jenis PCR. PCR konvensional, yaitu PCR yang pertama kali ditemukan oleh Kary Mullis pada tahun 1983. PCR konvensional melibatkan 3 tahap utama: denaturasi, penempelan primer, dan perpanjangan DNA. PCR konvensional digunakan untuk memperbanyak DNA secara umum tanpa memerlukan instrumen khusus selain termochiller. B. PCR multireaksi. Dalam multiplex PCR, beberapa pasangan primer digunakan dalam satu reaksi untuk mengamplifikasi beberapa target DNA sekaligus. Ini memungkinkan deteksi beberapa gen atau patogen dalam satu prosedur PCR. Yang ketiga, nested PCR. Nested PCR adalah variasi dari PCR konvensional yang melibatkan 2 tahap amplifikasi. Tahap pertama menggunakan primer luar dan tahap kedua menggunakan primer dalam yang terletak di dalam produk amplifikasi pertama. Ini meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas PCR. Poin yang berikutnya yaitu komponen-komponen PCR. Beberapa komponen utama adalah yang pertama DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang melipat gandakan DNA. Cetakan yang digunakan sebaiknya bersikeras antara 105 sampai 106 molekul. 2 hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang kedua, deoksiribonukleotida trifosfat (DNTP), terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, dan DNTP. Mengikat ion magma sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerase. Yang ketiga, enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis reaksi DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticus. Spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tak tahan terhadap pemanas berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak dapat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Yang keempat yaitu komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Definisi PCR. PCR adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Kary Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi sebuah DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Dengan temukannya teknik PCR, di samping juga teknik-teknik lain seperti sekuensi DNA telah
revolusi bidang sains dan teknologi, khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran forensik, dan evolusi molekuler. PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang, dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untaian ganda. Untaian ganda DNA template dipisahkan dengan denaturasi ternal dan kemudian didinginkan sehingga mencapai suatu suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer menempel pada daerah tertentu dari target DNA. Polimerase DNA digunakan untuk memperpanjang primer dengan adanya DMTPS, DLTP, DCTP, DGTP, dan DTTP, dan buffer yang sesuai. Prinsip PCR. Prinsip PCR adalah mengukur aktivitas enzim DNA polimerase, termokilis dan luar sel atau in vitro. Produk yang dihasilkan aktivitas enzim ini berupa fragmen DNA dengan jutaan pasang basah. Mekanisme kerja PCR. Salah satu teknik analisa genetik adalah PCR. Sebelum dilakukan PCR dengan sampel penelitian, perlu dilakukan optimasi agar didapatkan komposisi dan kondisi PCR yang sesuai sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Masuk di soal nomor 2, yaitu tentang tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis dan prinsip kerja pembacanya. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan jumlah material ataupun anion. Elektroforesis membutuhkan media pemisahan berupa fase diam seperti sel agarose yang tercampur larutan buffer untuk menjaga kondisi keasaman sampel saat proses pemisahan. Hal ini sangat mendukung keterbaruan penelitian khususnya di bidang teknologi rekayasa genetik. Hasilnya akan memberikan reaksi jejak berupa pita-pita pemisahan senyawa. Kecepatan gerak molekul tergantung pada nisbah muatan terhadap masanya serta tergantung pula pada bentuk molekulnya. Secara umum, sampel makromolekul dielektroforesis melalui beberapa jenis media. Media bertindak sebagai saringan molekuler untuk membantu dalam pemisahan molekul berdasarkan ukuran. Jenis media pendukung yang digunakan tergantung pada jenis molekul yang akan dipisahkan dan memisahkan berdasarkan muatannya, berat molekul atau keduanya. Bahan yang biasanya digunakan untuk pemisahan asam nukleat dan protein yaitu agarose dan akrilamida. Berlin dan Nastes 2012 membandingkan sensitivitas deteksi antara agarose dan polyakrilamida sebagai media dalam gel elektroforesis system. Prinsip kerja elektroforesis. Menurut George Stokes, besarnya gaya gesek pada fluid disebabkan viskositas fluid. Semakin besar viskositas fluid, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cairan, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Gaya ini disebut gaya Stokes. Suatu molekul bermuatan T dalam medan listrik berkekuatan X dan bergerak dengan kecepatan V karena mengalami gaya sebesar Qx
merupakan koefisien gesekan, maka molekul tersebut akan mengalami gaya hambatan sebesar Vf sehingga Gx sama dengan Vf. Laju dalam elektroforesis sangat tergantung pada kekentalan medium M, ukuran atau bentuk R, dan muatan molekul Q. Kekuatan asam pada medium juga mempengaruhi besar muatan pada saat ionisasi berlangsung, sehingga diperlukan larutan buffer untuk mengatasi masalah ini, dan juga perlu dilakukan analisis terhadap kemampuan media untuk memisahkan molekul-molekul agar lebih efektif dan maksimal. Alat elektroforesis terdiri dari medium pemisahan yang terhubung dengan dua elektroda dan kertas saring. Media pemisah padat berupa gel agorosa, pati atau polyakrilamida. Media terdiri dari dua bagian yang berhubungan dengan sumbu asbes. Satu bagian berisi elektroda platina dan yang lain kontak dengan medium elektroforesis. Penggunaan elektroforesis. Elektroforesis terdiri dari beberapa komponen utama dalam penggunaannya. Yang pertama adalah larutan elektrolit yang berfungsi sebagai pembawa komponen. Umumnya berupa larutan buffer dengan pH tertentu sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Berikutnya, media pemisahan berupa tempat proses pemisahan terjadi. Media pemisahan ini berupa kertas selulosa aseta, selulosa nitrat, gel kanji, gel polikrilamida, busa poliuretan atau agar-agar. Selanjutnya yang paling penting adalah elektroda yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan media pemisah dan baterai atau arus listrik sebagai sumber energi pada rangkaian atom. Penggunaan medium pemisah. Keberhasilan dari teknik elektroforesis dipengaruhi pemilihan medium pemisahannya. Ada dua medium yang sering digunakan dalam penggunaan elektroforesis. Yang pertama, gel agosa merupakan metode standar untuk mengidentifikasi secara memumikan fragmen-fragmen DNA dan ribosonukleik asid. Senyawa tersebut merupakan pembawaan genetik pada makhluk hidup, dilakukan pada medan listrik horizontal. Kelebihan dari gel ini lebih mudah, sederhana, dan lebih laju. Pemisahannya lebih cepat, membentuk fragmen-fragmen, dan tidak bersifat toksik. Hanya saja kelemahannya gel ini memiliki sensitivitas tinggi dan mudah rusak, sehingga memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pengerjaannya. Yang kedua, gel polyakrilamida. Gel ini memiliki resolusi tinggi pada hasil pemisahannya, membutuhkan tegangan listrik yang tinggi, dan pengerjaannya dilakukan pada medan listrik vertikal. Pemisahan pekerjaan membutuhkan waktu relatif lama, mahal, dan memiliki laju pemisahan yang lebih lambat dibandingkan gel agorosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.